akhirnya duit sudah masuk. Selang seminggu dari deal tersebut, itu gue baru pulang main nih, ya biasalah kayak habis nongkrong, pulang ke rumah, kunci pagar segala macem, baru baru kunci pintu depan nih, baru kunci pintu depan, cekrek, udah kan mau tutup gorden nih, nutup gorden, nutup di depan pintu, di depan bukan depan pintu ya, kayak depan gerbang yang habis gua ini nih, yang habis gua kunci di depannya, itu ada bola api pertama muter-muter. Panas Wah, banget sih ya. Bola api muter-muter dulu. Nah pas di situ kata gua, mungkin cuma nempel lewat kali, feeling gua kan kayak gitu, cuma numpang lewat, udah cuman feeling ikan numpang lewat, ya udah gua cuek lah, masuk ke kamar cuci kaki, nah, tidur. Nah salahnya gua kan, bokap gua bisa, adik gua juga bisa. Salahnya gua nggak cerita ke bokap kalau ada begituan di depan rumah. Lu nggak takut tuh? Siapa? Lu lihat bola Enggak, api gitu? enggak. Anjir. Cuek, Cuek. cuek. Cuek emang. Cuek emang. Gua udah kebirit tuh kayaknya. Terus Dari berarti bola api itu ya kan selang seminggu udah gue cuekin, nggak lama kayak ada kiriman, berasa kayak ada kiriman. Kan dulu kan ini rumah belum jadi 2 tingkat, masih 1 tingkat. Sampai akhirnya kita semua tidur di bawah nih. Ya, ini pintu masuk. Ya, habis buka pintu masuk, ini kamar nyokap bokap, belakang kamar gua. oke. Udah ya, ke denahnya kebayang lah ya. Denahnya kebayang, udah. Pas di situ jam sekitaran hampir jam 12 malam, itu malam Jumat tepat di tanggal 1 Suro. Gue lupa 1 Suronya itu di, kalau 2018 berarti di tanggal berapa? Pokoknya di malam 1 Suro, pas banget malam 1 Suro. Itu yang namanya kita semua nih tidur, nih kamar bokap, nih kamar gua, kan AC bagi dua tuh. Ya, ya AC iya. satu bagi dua dijebol kan. Ya dijebol. Ya yang di situ gue masih scroll main-main IG apa segala macam, masih cecetan lah ibarat katanya lah, masih kebangun. Nyokap bokap gue tidur di kamar depan, itu tiba-tiba nyokap bokap gue teriak, papa. Yang awalnya itu nyokap gue, karena kenapa itu, kasur 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 gede ya, queen lah, queen kasur queen. Itu kayak kayak gempa bumi di gini. Nah itu pas nyokap gue berasa, akhirnya bangunin bokap gue, ambil teriak-teriak. Loh gue juga kaget dong, secara kan jebol AC kedengeran. Gue keluar, ya takut kenapa-napa dong nyokap dong. Gue gedor-gedor kan kunci ya biasa, gedor-gedor, mah kenapa mah. Bokap gue teriak, bawa adik keluar dulu ke teras sana, digituin pokoknya sama bokap, diteriakin kayak gitu. Gue bangunin adik gue ajak keluar dulu. Gue nggak tahu bokap gue ngapain di situ. Nih dari awal udah gue kasih tahu ya, kayak bokap gue bisa gitu loh. Ya udah sampai akhirnya di situ udah selesai kasur yang digobrak-gabrikin. Habis itu bokap gue kepental, kena pintu masuk. Itu Jadi suaranya nyaring banget. pintu masuk tuh kebuka sendiri, iniin bokap lo gitu? Enggak, jadi kan Jadi dia kepental pintu ya? kan kekunci nih, pintu kekunci nih. Dari gua aja yang di teras bisa denger itu pintu kayak apa ya, kayak ibarat katanya, sorry apa ya, kayak lu didorong, dar gitu. Iya, kedorong ke pintu. Gila. Itu pintunya langsung rusak. Nggak lama gua bilang, pah kenapa. Enggak, udah tunggu aja di luar. Ya udah, malam itu sampai akhirnya udah selesai, reda lah ibarat katanya. Gua masuk, itu hawa panas banget. Ini kayak ada dua hawa, ngerti gak sih? Di luar nih dingin, di dalam nih panas banget. Udah sampai akhirnya gue masuk kamar lagi, tidur. Paginya gue minta cerita sama bokap gue, pas semalam kenapa? Kata bokap gue, itu ada kiriman. Itu pocong, bentukannya pocong, kata bokap gue. Gue nggak bisa ngeliat, yang bisa ngeliat cuma adik gue sama bokap gue, tapi gue bisa ngerasa. Itu bentukannya pocong, kain kafannya warna merah. Pocong kan biasanya kayak apa ya? Kalau misalkan orang nggak pernah ngeliat, ya udah pocong kayak seorang.
Nah ini kalau kata bokap gua, dia sampai nembus atas nih, atas atap. Tinggi banget. Hari pertama ya, teror hari pertama nih ya, ingat ya, ini teror hari pertama nih ya, udah. Selang 3 hari kemudian, ceritanya nyokap gua sore-sore itu lagi inilah, ya biasalah mama komplek di depan komplek, cerita-cerita ngalor itu, sama ibu-ibu komplek lah. Terus tiba-tiba nyokap gue masuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk tiba-tiba langsung ke kamar, langsung diem, kayak pingsan kayak orang pingsan ya, kayak orang pingsan, langsung diem. Udah, bokap gue tiba-tiba juga masuk, bokap gue ngecek, mas ambilin air hangat, bikinin dulu dong air hangat dong sama gue dong. Terus taruh apa namanya, bak buat kompres, ya takutnya kenapa-napa kan, buat kompres. Bangunin nyokap gue nggak mau bangunin nggak mau bangun. Itu tuh saksinya, nih adik gue nih di kamar gue samping sebelah nih, nggak tahu dia masih bangun apa enggak. Nyokap gue di sana udah diem, dia tiduran, nggak mau bangun, cuman jawab ya kenapa mama kenapa, ditanya sama bokap gue kayak gitu. Itu posisi lo sekeluarga lagi di rumah semua? Iya, lagi di rumah semua. Nggak apa-apa, mama nggak apa-apa kok, kata mama gua. Terus bapak gua diem aja, tapi kayak sambil ngeliatin sesuatu lah, nggak ngerti apa yang diliatin. Udah sampai akhirnya nyokap gua diem itu sekitar hampir lama. Terus sama bokap gua, coba mah gerakin badannya, mungkin bokap gua juga udah feeling lah ya, coba gerakin tangannya, nggak bisa gerak pak, tubuh mama kaku, diem bener kayak diem, nggak bisa digerakin tangan, jadi nggak bisa, ngomong doang gitu ya. Udah sampai akhirnya selesai maghrib bokap gua sholat, gua tetap di kamar. Datang kiriman yang kedua ini genderuwo, kalau kata bokap gue ya. Ini kiriman yang kedua genderuwo, dia datang setelah habis sholat isya. Setelah sholat isya itu ceritanya si bokap gue ini sama si genderuwo bener habis sholat isya, bokap gue sama si genderuwo ini, kalau kata bokap gue lagi tarik-tarikan nyawa nyokap gue. Kan nyokap gue udah gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngomong doang tapi gak bisa marah gitu. Cuma kata bokap gue lagi tarik-tarikan, dia nggak tahu, alhamdulillahnya masih dikasih sehat sampai sekarang. Itu bokap gue udah benar-benar pasrah, kayak ya kalau misalkan mau diambil ya mendingan ambil gue aja deh, jangan istri gue, enggak, katanya kayak gitu. Udah sampai akhirnya gue diteriakin lagi sama bokap gue, disuruh keluar sama adik gue nunggu, tapi kali ini gue nunggunya di depan gerbang, bukan di teras lagi, udah suruh ke depan gerbang deh. Itu gue nunggu dari habis isya sampai kurang lebih jam 12 malam, nggak boleh disuruh masuk. Itu di dalam rumah bunyi ngabrak kabur, nggak tahu apaan itu deh pokoknya. Tapi nggak ada kayak barang-barang lempar apa ini, nggak ada. Jam 12 masuk tuh nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali. Kan bisa kelihatan ya dari gerbang, ini kaca, bukan bisa ngintip gitu kan. Ibarat kata kalau misalkan ada yang kelempar pun juga pasti kelihatan, tapi nggak ada. Udah selesai dari situ, akhirnya gue masuk jam 12 malam. Sama lagi awalnya, pintu teras dingin, masuk panas parah. Besokannya nyokap gue sadar, bisa melek, tapi setengah badannya nggak bisa digerakin. Jadi yang satu kaku, yang satu bisa digerakin. Sampai akhirnya bawa ke rumah sakit, kata rumah sakit kena stroke ringan. Bokap gue akhirnya ngadu sama gurunya, udah. Harusnya kalau misalnya sorry ya, kalau stroke ringan itu tuh ngomong juga, misalnya bokap gue kan stroke setengah kan. Itu tuh ngomong tuh cuma bisa kayak gini nih. Bokap gue tapi nyokap gue ngomong lancar kok. Nah itu. Tapi setengah badan nggak bisa digerakin. Bokap gue tuh mas ya di rumah sakit sampai ngomong kayak gini. Iya. Oke. Nah terus. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Udah di rumah sakit, bokap gue ke guru ngajinya.
minta nanya lah ke kiainya kan, nanya bla 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 bla. Terus kiainya cuma ngomong kayak gini, kamu hebat, itu padahal di depan udah kejebol, padahal aku yang bikin tapi bisa jebol dia. Ini mau aku balikin apa mau gimana? Ini kamu kena gara-gara si penjaga yang tanah tersebut nggak terima kalau kejual. Udah bawa ke rumah sakit. Selang dari rumah sakit seminggu, itu tiba-tiba di depan rumah gue banyak inian kayak tanah kuburan. Nggak tahu siapa yang iniin, siapa yang naroin ini, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba depan rumah tuh banyak tanah kuburan tiba-tiba aja. Iya, banyak tanah deh pokoknya, kayak orang ditebarin gitu sih kok, kayak nebarin pupuk kok. Asal aja udah, iya deh. Banyak kayak gitu. Setelah dari situ, akhir konsultasi lagi ke kiai. Pak kiainya datang ke rumah, ngelihat nyokap gua. Udah di situ sampai akhirnya nggak tahu gimana, itu bokap gua sama kiai kayak abis kayak sholat sunnah apa ya, entah lah, nggak ngerti lah gua lah dia sholat apa ya. Gue cuma bisa di kamar sama adik gua. Balik lagi suara gomprang-gamprengnya, tetangga sampai keluar semua. Selesai dari situ, akhirnya nyokap gue bisa gerakin badan semuanya. Akhir-akhir dari ceritanya ini, si yang ngirim kena ketulah balik. Padahal bokap gue udah bilang ke kiainya kayak jangan, udah biarin aja. Tapi sama kiainya dibalikin. Nah yang di sana yang meninggal orang sana. Berarti santet itu emang ada ya sebenarnya? Ada. Ya, buktinya itu kena. Terus nyokap lu sekarang kondisi gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat aja. Sehat. Itu sehatnya setelah gimana? Ya sehatnya setelah beberapa kali gurunya bokap gue datang terus kayak buat ngobatin, ngasih air, bacain atau gimana segala macem. Oke. Itu sih pengalaman bener-bener yang nggak bisa gue. Ini gue merinding nih kok kalau lo bisa ngeliat tuh gue ngeceritainnya. Ini gue sengaja panasin nih ruangan gue, dingin banget. Tapi sorry ya kalau nggak menarik, sorry ya. Enggak lah, santai aja bro, justru seru nih. Justru seru kok, santai aja. Karena relate sih, temen gue ada yang mamanya dikirimin gitu sama saudaranya. Maksudnya kayak mungkin saudaranya atau tetangganya nggak tahu ya, kan kita nggak bisa tahu kalau kayak gitu kecuali emang udah ngecek kan. Ceritanya relate, makanya gue dari tadi perhatiin, dengerin. Gila sih, itu ngeri juga sih sebenarnya. Terus ada yang horor banget lagi nggak? Cermai. Hah? Pas ke Cermai. Gimana tuh? Gunung Cermai. Jadi ini mulai dari mana ya? Gunung Cermai itu di mana ya? Di daerah Bandung, Jawa Barat. Bukan di Bandung, bukan di daerah Jawa Barat. Gue lupa nama daerahnya. Daerah Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat, setahu gue, Gunung Cermai. Terus? Oke. Ya cerita aja, gue sama anak-anak SMA nih bertujuh. Bertujuh ini tadinya mau ada cewek, tapi ceweknya gak jadi ikut karena lagi mens. Udah akhirnya gue bilang ke bokap nyokap gue mau nginep di tempat temen. Gak bilang mau naik gunung. Ini udah kesalahan fatal yang pertama. Bohong ya, ini kesalahan fatal pertama. Udah, ini nggak tahu ya, mungkin kayak teman gue nonton nih, Ipan biasanya nontonin lo kok. Ipan iya. Ipan apaan? Terus biasanya sih sering nontonin lo dia. Nggak tahu ya kalau dia nonton. Oke. Akhirnya kita berangkat lah, ngeteng nih. Ngeteng, kita naik bis waktu itu jurusan apa? Itu di bis juga udah nggak jelas kok. Jadi sebenarnya bis itu rame tapi kelihatannya kayak sepi. Paham nggak sih maksudnya? Udah sampai ke rumah saudaranya temen gua yang memang di bawah kaki gunungnya si Cermai ini. Kita naik lewat jalur, bentar gua lupa nama jalurnya. Jalur Cermai. Lewat Palutungan. Gua lewat jalan Palutungan.
Gua berangkat itu sekitar subuh. Oke, subuh sampai sana jam 7. Kita simaksi segala macam, ditanyain berapa orang, KTP-nya satu ditaruh sana. Oke, dikasih tahu peraturannya gini 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 gini. Ya udah oke. Berangkat pagi nih kita naik nih ceritanya nih. Pagi ke pos 1, alhamdulillah lancar. Cuman ngelewatin ini doang, kayak ngelewatin apa namanya kalau Palutungan tuh sawah-sawah kayak tanaman wortel apa segala macem gitu-gitu doang. Sampai pos 1, pos 2 mata air. Pas mata air ya, gue masih ada fotonya nggak itu? Ntar deh, gue coba cariin nih selesai cerita. Ini di pos 2 gua kita ya biasalah ngambil mata air. Di pos 2 itu nyampe sekitaran kurang lebih jam 11, hampir zuhur 11-an lebih lah. Oke, udah akhirnya kita naik lagi ke pos 3. Di pos 3 itu kita ngopi-ngopi lah sebentar lah. Di pos 3 itu nyampe jam 1-an kurang lebih. Di pos 3 ngopi-ngopi segala macam, udah nyantai, chill, rokok, sebat. Ini siang masih belum ada apa-apa nih kok nih. Masih belum ada apa-apa, benar-benar masih belum ada apa. Kita 3 hari 2 malam di atas. Oke, kita naik sampai pos 4, pos 5. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya perjalanan pos 4 mau ke pos 5 itu udah mau maghrib. Kan baiknya kalau memang nanjak itu kan maghrib harus stop. Ya mau dimanapun ya stop. Maksudnya kayak lu belum nyampe pos ataupun lu masih di tengah-tengah pos, ya udah lu stop dulu, udah diem dulu. Kayak ibarat katanya nunggu maghrib lah baru lu jalan lagi gitu. Oke, udah. Habis selesai maghrib kita jalan lagi ke pos 6. Nah, pas mau naik pos 6 masih sekitaran itu pos 6 mau ke pos 5 mau ke pos 6 itu kurang lebih 2 jam kalau nggak salah, karena ya kan bawa gue gendut gitu kok, maksudnya jalannya pelan-pelan. Oh iya, capek lah. Gue aja capek. Gue jalan 10 menit aja udah capek banget, bro. Terus? Iya, gue gendut, ngerokok lagi. Ya udah, ayo Bim, buruan, kata teman gue siapaan. Ntar kita malah dapat tempat campnya. Gue camp kan di Goa Walet tuh. Nanti malah dapat campnya penuhan. Ayo lah jalan buruan. Ntar dulu anjing, gue ngap. Dia salahnya gue toksik. Di gunung itu nggak boleh toksik sama sekali. Itu ya emang. Betul. Kayak menghormati lah ya, menghormati. Ya betul. Gue salahnya gue toksik. Aduh lu anjing, gue capek. Lu coba nih, jadi gue bawa keril, gendut, rokok. Ya lu bayangin nih anjing. Ya pokoknya kasar lah, ibarat kata bla kasar. Ya udah, ngomongan lu dijaga, kata teman gue yang jadi leader di depan. Sorry, mendakinya itu berapa lama tuh? Hampir seharian sih kok. Seharian? Dari pos 1. Buset, iya karena bawa gue yang gendut, teman gue juga ada yang gendut. Jadi nyantai aja jalannya. Tapi sesantai-santainya seharian tuh jauh loh. Capek banget loh. Ya, itu hitungannya jauh loh. Iya, karena kita semua kayak nikmatin aja gitu, Mas. Oke. Emang nggak nyari puncak banget gitu, buru-buru ke puncak enggak, nikmatin aja jalan. Ciremai. Iya, Mas Dwi. Ciremai. Udah. Itu pas perjalanan hampir udah akhirnya ke pos 6. Pos 6 itu kurang lebih jam 8. Ngopi-ngopi dulu, ngopi segala macem udah. Nah, teman gue ini yang leader ini si Risat ngusulin, kita mau ngecamp di sini apa di Goa Walet, digituin kan. Terus kata anak-anak, kayaknya di sini lebih enak deh, lebih luas segala macem. Ya udah, kita ngecamp di sini ya. Akhirnya bikin tenda tuh sekitaran jam 9-an. Bikin tenda, masak mie apa segala macem udah. Nah, di situ tuh di pos 6 itu cuman gua doang, tenda gua doang yang dibangun. Gue bangun 2 tenda kalau nggak salah. Tenda gue doang yang dibangun. Jadi kayak depan-depanan gini lah tendanya nih. Sini kasih impres nih, biar nutup. Enak tuh api unggunan. Iya, pokoknya tapi kita nggak bikin api unggun gitu kok. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh aja. Boleh Mas Dwi. Kan boleh, gitu. Win. Jadi di sampingnya itu kayak ada inian, kayak ada bekas api unggun juga. Makanya gue bilang boleh. Oke, terus? Nggak boleh. Oh iya, lanjut. Terus? Ya udah, akhirnya kita ngopi. Teman gua satu persatu kayak ya tidur lah, ngejar sunset di atas. Karena kan udah hampir pos 7 itu udah Goa Walet setahu gua.
Udah gue walet, tinggal dikit lagi udah nyampe atas. Temen gue satu persatu tidur, sisa gue sama Ipan ngobrol sambil sebat, ngopi-ngopi segala macam. Pan, kayaknya kalau ada yang ngetawain seru nih Pan. Gue nyeletuk. Begonya juga gue sompral. Udah gue nyeletuk, Bim, udah jangan ngomong yang bener, yang nggak benar-benar. Udah. Ya tapi Pan, ya masa di kayak ginian nggak ada sih Pan. Orang dari tadi kita jalan juga kan biasa-biasa aja Pan. Ya sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok, sambil ketawa-tawa lah. Pokoknya salah gua deh, udah bohong ke orang tua, terus toksik di gunung, apalagi tuh di gunung tuh udah benar-benar nggak boleh toksik di gunung. Udah, sampai akhirnya kata si Ipan, ya udah lebih lu aja lah sana lah. Gua nggak mau sama ketemu-temu yang gituan. Temen gua tidur dalam, sisa gua sendiri. Emang benar-benar lagi nggak bisa tidur kok. Ngopi ngerokok aja udah kerjaannya. Terus tiba-tiba dari nih, ini tenda gua nih kok. Ini tenda. Sini kayak ada mau jurang nih, tapi sini ada pohon satu nih. Oh, jadi di bawah pohon. Di bawah pohon. Di sini ada mau jurang, sini pohon satu. Udah. Ya udah, gua ngopi-ngopi ngadep ke lapangan yang luas sana, bukan ngadep ke jurangnya, bukan. Ngopi-ngopi udah sampai akhirnya gua masuk ke tenda tuh gara-gara ditimpuk. Kayak ada yang nimpuk, kena. Kali, Zap. Barang kecil apa barang besar gitu, kayak batu kecil. Orang kan kalau ditimpuk berasa kayak ada yang kena kan, ya, dan udah pasti jatuh. Ya dong, jatuh dong. Kan gue masih pakai headlamp. Pasti gue cari dong, nggak ada. Ayo, suges paling udah sambil ngerokok lagi, sampai akhirnya terakhir tuh diketawain, tapi suaranya kecil banget. Kayak di samping kuping banget nih. Kan kata orang kan kalau misalkan ketawa kuntilanak kecil itu berarti dekat, iya. Kalau gede berarti jauh. Udah dong. Ya ampun, beneran aja dalam hati dong ngomong dong. Kenapa gue juga sompral, salahnya gue di situ. Udah gue masuk ke tenda, udah. Sleting dong tendanya tuh. Tidur tuh. Kira-kira jam 1-an tiba-tiba alarm HP teman gue bunyi. Gue kira apaan, gue matiin, itu sleting ada yang buka. Anjir. Sleting ada yang buka. Harusnya ada bayangan dong. Sama. Nggak ada bayangan sama sekali. Kalau orang ada bayangan. Ini nggak ada bayangan sama sekali. Kan ya ibarat kata orang lagi tidur, gimana sih tidur di gunung? Ya udah cuma gini doang kan. Iya. Gua ngeliat sini, dibuka. Gua kayak orang merem tapi ngeliat. Ini udah sipit-sipit gitu. Ya kayak mau melek lah ya. Lagi tidur mau melek tapi kayak berat gitu. Udah. Ya anjing dibuka. Siapa ini yang buka? Pokoknya Blagas Speak manggil teman-teman gue. Saat kan di tenda sebelah kan ada si Risat, Ivan sama teman gue satu lagi. Saat Pan nggak ada nyaut. Udah nggak ada yang nyaut. Udah beres nih kata itu. Salah gue nih, toksik nih. Udah gue bilang. Kira gue tidur lagi. Udah tidur. Tiba-tiba hujan. Hujannya ya hujan-hujan rintik-rintik doang tuh, masih rintik-rintik. Berisik tuh. Gimana? Berisik. Enggak. Masih rintik-rintik aja dulu, pelan. Rintik sampai akhirnya deres. Itu yang namanya tenda di situ cuma ada gua doang sama teman gua yang ngecamp. Tenda gua doang tapi nih ibarat ketek kayak digede-gede nih. Anjir. Itu tenda benar-benar kayak kena badai. Pas gua buka sleting, kok nih tenda ada mayem. Kok tenda gua doang yang begini? Itu teman-teman gue masih benar-benar tidur pulas, kagak ada yang bangun, cuman gue doang yang bangun. Anjir. Udah sampai akhirnya yang nggak tahu deh itu udah jam berapa, gue nggak bisa tidur. Ya udah, gue pokoknya diem aja udah tidur gini dong, tidur melek sampai akhirnya pagi. Ya namanya cerita serem kan nggak boleh diomongin di atas ya. Emang iya? Iya nggak boleh. Iya nggak boleh. Jadi lu harus diem aja gitu sampai pulang. Sampai turun. Itu gue cuma bisa nge-keep doang gitu kok. Dalam hati sendiri udah ler. Kenapa nggak lu barbar aja sekalian ceritain? Iya udah kebalang diganggu, lu ceritain habis itu ngajak temen lu begadang bareng, usah tidur sampai pagi. Nggak pulang, Cok. Waduh. Bener Mas Dwi, itu bener Mas Dwi.
Mungkin itu sebabnya gua nggak diajak ke gunung kali ya sama Eri. Udah kita Lu nggak nahan soalnya. Terus. Kita pagi akhirnya start trekking jam 5, teman-teman gue udah pada bangun. Start trekking jam 5 naik ke atas. Sampai kita di Goa Walet itu kita nggak dapat sunset. Sunset man. Ini ya turun. Matahari turun lah. Saya nggak dapat sunrise. Kita sampai di Goa Walet taruh packingan barang, taruh carrier apa segala macem, udah hadirin tenda di situ. Kan ada 2 yang boleh ngecamp kalau di atas tuh, sebelum deket Goa Walet sama di Goa Waletnya boleh buka tenda. Akhirnya kita naro, ya udah kita nggak dapet sunrise, kita naik ke atas aja udah santai. Ya udah ngecil di atas, ngobrol-ngobrol apa segala macem, nikmatin. Pokoknya 3 hari 2 malam tuh. Itu hari pertama udah diganggu. Hari kedua siangnya alhamdulillah aman. Pas malamnya, pas di Goa Walet nih, itu ceritanya gue mau pipis. Jadi Goa Walet sama aja nih kok. Dia kayak apa ya? Lapangan. Dia tuh kayak batu tapi mendem ke bawah. Dia lapangan bentuknya. Di sini di lapangan. Gimana gambarinnya nih? Ini lapangan ibarat katanya. Terus di sini ada kayak ada goanya gitu nih. Di sininya nih. Kayak ada goanya. Di situ ada air tapi airnya cuma netes-netes doang. Udah. Malam kedua gue mau kencing. Gue minta temenin sama teman gue si Risat. Sat, temenin yuk kencing, lu mau kencing nggak? Iya, gue juga mau, Bi. Masuk ke goa nih, nggak terlalu dalam sih, nggak terlalu dalam masuk ke goa pokoknya. Udah numpang pipis di situ. Itu kayak ada yang bisikin kayak gini. Nggak kependem suara lu. Hah? Kamu ngapain kencing di sini? Oh, 2 kali di kuping gua sama Risat. Nih kan gue samping-sampingan gini nih. Nih, kayak orang ngomongnya di tengah-tengah sini nih. Terus langsung gue nengok. Sat, dengar. Dengar. Ya udah, minta maaf dulu, Bim, minta maaf kata Risat. Ya udah kita akhirnya minta maaf. Udah. Kita minta maaf, kita balik lagi ke tenda. Makan-makan lah, have fun segala macam. Udah asik. Akhirnya kita semua habis selesai makan, tidur. Besoknya kan mau turun. Kita semua tidur, udah tidur. Itu sekitaran jam, gue nggak ngelihat jam pokoknya gimana, itu gue kebangun lagi ada yang bisikin gue, kamu mau pulang atau mau tinggal di sini? Waduh, itu gue udah seker loh, demi Allah nih gue merinding nih. Terus gue merinding nih. Auto balik. Takut sumpah kalau udah digituin. Terus ya udah, ya mau nggak mau dong bilang dong, saya mau pulang, saya masih pengen pulang. Tapi gue ngomongnya pelan aja karena temen-temen gue udah tidur kan. Gue tidur lagi, gue coba mermin. Akhirnya gue kayak mimpi kok. Gue mimpi tuh kayak ketemu sosok perempuan cantik banget. Wah, tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya, tapi cantik. Terus dia bilang, kamu kenapa kok kayak gini di tempat saya? Omongan kamu kok nggak dijaga? Nih ke gue sendiri kenanya. Gue nggak bisa ngomong, kayak mulut gue kekunci, tapi gue cuma bisa ngangguk, terus sama kayak nyesel, diem aja. Udah pokoknya habis selesai mimpi itu, nggak tahu tiba-tiba pagi-pagi gue dibangunin, gue di luar tenda. Hah? Gue di luar tenda, kayak gue dipindahin, tapi gue di luar tenda, gue deket si goanya itu. Gue lagi tidur. Flicker. Tapi tenda lu kekunci posisi. Kunci. Orang pagi-pagi gue dibangunin sama teman gue. Bim, udah pagi. Ayo turun, pulang. Bim, kok lu di luar? Bim. Lalu gue bangun. Gue diem dong, linglung dong. Kok di luar? Kok deket gua? Kata gue. Pas lu dibangunin itu posisi tenda lu kekunci apa enggak? Udah pagi kok. Iya, pas paginya dikunci nggak? Nggak tahu. Nggak kan tahu. Di luar. Enggak ya? Nggak tahu, gua kan di luar gua. Oke. Terus? Udah. Akhirnya kita turun. Nah, pas selesai Goa Walet mau ke Goa Walet tuh
pos 7. Pas mau turun pos 6 itu kan batu-batuan semua tuh, batu-batuan pasir apa segala macam. Teman gue semuanya satu-satu pada main sesorodotan. Tau sesorodotan gak sih kok? Enggak, sesorodotan tuh rosotan. Rosotan, ya kayak merosot gitu loh. Teman gue yang pertama aman, kedua, tiga, keempat, sampai akhirnya gue kan gue pakai sepatu gunung tapi licin, sama bawa carrier lumayan berat. Gue ikutan dia nih gini nih kok nih, nih sini udah jurang, teman gue di sini. Ditarik tas gue sama teman gue. Itu kalau gue nggak ketarik tuh sama teman gue tuh, ya nggak tahu, gue nggak mungkin bisa cerita di sini. Kalau Ivan nonton, thank you Ivan ya udah narik tas gue, Ivan, thank you. Turun. Kalau enggak lu meluncur dong ke jurang. Iya. Kalau enggak gue meluncur ke jurang. Bawa GoPro. Gak gitu konsepnya, gak gitu. Terus itu konsepnya, gak gitu. Woi bro, gue nyebur jurang. Mantap bro. Terus ya udah ada kayak gitu. Akhirnya kita turun dari pos 6. Abis selesai di situ, ya gue cuma bisa diem, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nge-freeze gitu loh. Ya Allah, nyaris gue mati. Udah nge-freeze, akhirnya dibangunin, kasih minum sama temen gue, minum. Jalan aja Bim, pelan-pelan Bim, gak usah larian. Teman-teman gue kan kalau misalkan turun gunung kan biar nggak capek kan lari ya, zigzag dia, dek, pada cepet semua. Udah nggak apa-apa, ayo gue temenin gitu. Pas mau turun pos 4 mau ke pos 5 itu kurang lebih kayak diputerin kok, padahal masih siang, tapi nggak nyampe nih, kayak pelang pos 4-nya nih nggak ada. Kita jalan nih, turun, kok nggak nyampe pos 4 ya, rasanya ini bener deh jalannya deh, kata teman gue yang biasa nanjak di Cerme. Udah coba kita cari jalan lagi, ada 2 cabang akhirnya nih, 2 cabang. Ini kita ngambil kanan apa ngambil kiri nih, kata anak-anak. Kanan deh, biasanya yang kanan yang baik. Kanan. Loh kok di sini lagi? Hampir 2 jam tuh kalau nggak salah muter-muter di situ. Ya udah sampai akhirnya kita diem, doa bareng-bareng. Kita minta doa, minta petunjuk, turun pelan-pelan lagi. Alhamdulillah sampai ke pelang pos 4. Pos 4 itu kalau nggak salah di pos 4 itu udah hampir asar. Dari pos 4 mau ke pos 3 itu dekat sebenarnya jaraknya, cuma sejam harusnya. Sama diputerin laginya itu teh kayak ini kan yang tadi gua naik nih, jalur yang gua naik, tapi kok kayak ketutup ranting-ranting, kayak diinin loh, kok ngerti gak sih, kayak di samar-samarin, kayak orang nggak boleh lewat. Oh, itu posisi kabut nggak kabut mas, kayak orang nggak boleh lewat nih pokoknya, kayak orang kayak jalan tapi nggak boleh dilaluin, kayak dikasih inian, kayak dikasih ranting-ranting, pohon apa, pokoknya kayak ada tanda X gitu deh, nutupin jalan. Udah dijegat. Ya ibaratnya kayak dijegat gitu deh. Udah kayak gitu, akhirnya kita muter. Ternyata selama muter itu kita muterin lembah, jadi kayak punggungan gunung. Muter, pas di jalan itu nggak tahu, itu benar-benar nggak tahu, nggak ada yang namanya pelang pos, itu udah nggak ada. Pelang aturan kan kita ngelewati mata air di pos 2, pelang pos 3 juga nggak ada, mata air nggak ada, pelang-pelangan nggak ada. Muterin punggungan gunung sampai akhirnya itu kurang lebih jam 9 malam. Kita benar-benar nggak nemuin sama sekali pelang. Mata air yang di pos 2 itu nggak ada. Pos 1 juga nggak ada. Biasanya pos 1 tuh masih banyak kayak motor-motor trail, orang-orang habis ngangkut sayuran gitu loh kok. Itu nggak ada sama sekali. Udah mau nggak mau terus pada duduk diam bikin kopi, nanya ini kita mau nge-camp apa mau gimana. Kalau bisa sih turun, soalnya besok gue mau kerja, ada yang mau kuliah, banyak lah pokoknya, banyak macem-macem. Udah bener-bener nggak dapet jalan lagi sama sekali, cuman bisa pasrah berdoa.
perbekalan juga udah habis. Kalau misalkan nginep juga ya mungkin sehari masih bisa, kalau 2 hari nggak mungkin bisa. Mau nggak mau udah turun deh, ikutin jalan aja, jalan setapak yang memang benar-benar bisa dilaluin. Itu ngikutin jalan. Tadinya gua naik dan harusnya turun di mana namanya, di Palutungan. Itu tiba-tiba nyasar ke via Linggarjati. Anjir. Itu jauh banget tuh udah. Jauh banget. Kayak meleset. Jauh banget. Iya. Terus. Benar-benar meleset. Itu yang namanya di jalan pas kita belum jalan sama sekali, kita baru mau bangun, selesai ngopi, selesai tenangin pikiran, tiba-tiba ada suara auman dari atas, kenceng kayak suara macan gitu. Ya cuman gua nggak tahu gua yang halu doang apa gimana, tapi gua sama teman-teman gua di sini nih pada diem semua, lihat-lihatan kayak ibarat katanya ngasih sinyal, lo denger nggak? Itu teman-teman gue pada pasang matanya sama semua. Oke, ternyata pada denger, mereka semua pada kayak ngasih sinyal. Iya tahu. Oke, udah. Yuk jalan yuk, Bismillah. Jalan. Sampai akhirnya itu ketemu sama satu pedesaan. Bukan kayak pedesaan ya, dia kayak hampir sawah-sawah gitu juga, sama kok. Sawah-sawah sama kayak yang pas kita lewatin pertama kali nanjak di pos 1. Gua kira itu kita turun, benar-benar turun, turun kayak ya udah gua naik di Palutungan, turun Palutungan. Ternyata enggak, pas nanya ke base camp, Pak, ini base camp apa ya Pak ya? Ini Linggarjati Mas. Loh, kok Linggarjati? Teman-teman gua pada kaget semuanya nih. Terus bapak-bapak yang di base camp nanya, emang kamu naik via apa? Saya naik via Palutungan. Kok bisa ke Linggarjati? Bapaknya heran. Disuruh masuk semuanya. Udah duduk, dikasih minum. Habis dari situ, baru semuanya bisa itu cerita. Posisi masih malam? Nyampe Linggarjati subuh. Subuh? Masih jalan dong? Subuh. Enggak, udah di bawah, udah di base camp. Akhirnya sampai base camp tuh subuh. Si bapak-bapak yang base camp itu pun kayak kaget gitu. Lo naik Palutungan, tapi kok lo turun Linggarjati? Gimana caranya, gimana? Begitu bapak-bapaknya. Bapak-bapak yang di bawah, yang di base camp sampai bingung. Udah kita disuruh minum teh. Udah selesai minum teh, akhirnya semua baru pada ngomong bicara lah. Bi, pagi-paginya tuh, Bi kok lo bisa sih Bi? Malam kan lo tidur di tenda, kenapa pagi-pagi lo deket gua? Itu anak-anak pada bingung semuanya tuh. Lah, gua nggak tahu. Terus gue ceritain yang gue dimimpiin apa segala macem. Dan gue akhirnya ngomong di situ sama teman-teman gue, sorry nih sebelumnya kalau misalkan emang gue di atas toksik. Dan gue juga bilang ke orang tua, gue cuman nginep di rumah teman gue, nggak manjat ke atas. Si anak tolol, udah pokoknya gue ditolol-tololin di situ. Kata bapak-bapaknya itu, Mas, kamu beruntung masih bisa dipulangin, masih bisa sampai ke sini. Kemarin ada kejadian juga kayak gitu. Dia kita sar selama 7 hari itu nggak ketemu sama sekali. Kejadiannya persis saya kayak Mas. Terus 7 hari itu gimana tuh? Nggak ketemu, ya udah dinyatakan hilang. Waduh. Itu gue berarti ya alhamdulillahnya kayak gue masih kasih kesempatan buat pulang ketemu keluarga. Alhamdulillah. Karena emang salahnya gue juga sih di situ. Itu sih pengalaman yang nggak mau lagi gue. Ngeri sih, intinya bisa sampai rumah. Iya benar. Iya. Kalau nggak sampai rumah, wah nggak pulang cok lu. Aduh. Gimana? Udah cukup atau gimana? Ngeri sih. Tapi Ngeri. Wah. Bentar gua ambil nafas dulu. Gila. Disasar, Cok. Yang santet tuh yang ngeri sih sebenarnya, lebih ngeri. Iya. Yang santet tuh agak ini lah, apa namanya? Agak membuktikan lah kalau itu tuh ada gitu loh.
Oke lah, thank you ya, bro. Thank you banget udah sharing. Thank you Mas Abda. Thank you. Udah sharing, udah nyempetin waktu. Thank you ya. Salam buat Apip sama Ipip. Thank you bro, dadah. Thank you semua. Gila. Nggak berasa juga ya cerita ya. Udah 3 jam setengah loh. 3 jam loh. 3 jam setengah. Oi, lu kenapa Wi? Ada cerita? Kagak. Lu udah kayak Pak Raden gitu. Naik gunung juga cuma sekali doang. Mas Adi kenal nggak? Mas Adi sama Abda kenal nggak ini? Kenal. Top Global Lancelot. Sering nonton aku. Nama dia. Artis dua-duanya ini, Cok. Kita nggak tahu. Kita pernah main duo gondrong, inget nggak lu kemarin? Iya, inget.